Ulasan Media. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta jelang tahapan pilkada yang semakin dekat pada pemungutan 27 November mendatang. Ini untuk wilayah DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera PKS semakin menunjukkan keseriusan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Rekan yang terbaru, ini PDIP juga melirik calon dari Anies Baswedan untuk diusung sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Ketua DPP PDIP Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk bekerja sama dengan PKB mengusung Anies menjadi gubernur Jakarta. Kita akan membahas hal ini rekan Dakta dalam segmen Ulasan Media. Sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jait. Selamat pagi Bapak. Pak Cahya, perkembangan dari proses pilkada di DKI Jakarta, nama Anies kembali muncul. Beberapa survei juga menyebutkan Anies memiliki peluang yang tinggi dibandingkan kandidat lain. Seperti apa melihat dinamika ini Pak Cahya? Ya memang untuk pilkada DKI atau sekarang itu namanya Jakarta ya, berdasarkan hasil survei, Anies Baswedan ini karena dia incumbent, dia berada di urutan nomor 1. Tapi Ridwan Kamil juga masuk di ranking berikutnya. Tapi di Jawa Barat, Ridwan Kamil nomor 1. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil masuk menjadi calon gubernur Jakarta, maka dia akan bersaing dengan Anies Baswedan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau Ridwan Kamil kan sekarang udah resmi masuk ke Partai Golkar. Nah, sementara Anies Baswedan ini kan sebagai orang non-partai ya gitu. Nah, ini dinamika dan pembicaraan di kalangan partai untuk mengusung calon gubernur di DKI terus berlangsung, dan perkembangan terakhir Bang Jait, jadi kelihatannya memang PDIP berkeinginan untuk melamar Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI untuk periode 2024-2029 ya. Nah, tapi masalahnya kan DKI tidak bisa sendirian karena belum memenuhi 20% minimal syarat untuk mencalonkan sebagai calon gubernur. Jadi dia paling tidak harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, sementara berdasarkan hasil pemilu 2024, suara terbanyak itu adalah PKS. Nah, jadi kalau misalnya PDIP berkoalisi dengan PKS untuk mencalonkan Anies, itu suatu koalisi partai yang ideal sekali. Jadi pemenang PKS nomor 1, PDIP nomor 2 perolehan kursinya ya di DPRD DKI. Dan itu akan menguatkan mesin partai dari kedua partai baik PKS maupun PDIP. Dan koalisi, walaupun kedua partai ini ideologinya berbeda, yang satu kanan yang satu kiri, tapi saya kira dalam politik di Indonesia itu sesuatu yang normal ya. Sebelumnya juga di Solo waktu Pak Jokowi atau masih wali kota itu diusungnya oleh PDIP dan PKS. Jadi suatu hal yang mungkin terjadi juga di DKI, ada koalisi antara PDIP dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, ini kan kita ada juga membaca wacana Kaisang ingin, karena kan 8 kursi ini, PSI ini, Partai Sosialis Indonesia ini di DKI ini ada 8 kursi. Dia punya bargaining politik yang relatif kuat juga. Nah, dia juga seolah-olah ingin berpasangan dengan Anies Baswedan. Nah, ini kan kalau PSI seperti itu, dia juga harus berkoalisi kan. Koalisinya tetap harus dengan partai besar, misalnya PKS gitu.
Dan saya kira itu tidak mungkin karena ini kan Kaisang ini adalah kalau dia maju akan menjadi kontroversi baru dalam pilkada. Sebelumnya dalam pilpres kontroversi Gibran karena dia diloloskan oleh MK, ini Kaisang juga sama diloloskan oleh Mahkamah Agung. Nah jadi saya kira itu sesuatu yang nggak mungkin Anies mau berpasangan dengan Nur yang akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari gitu. Jadi kemungkinan apa namanya itu tadi PKS dengan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Nah ada juga tiba-tiba Sudirman Said yang tadinya menjadi bagian dari tim sukses Pilpres Anies, sekarang ini maju sendiri sebagai calon gubernur Jakarta. Itu setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri ya. Kalau kemudian Sudirman Said bersaing dengan Anies Baswedan itu wajar dalam sebuah negara demokrasi. Kita lihat aja bagaimana nanti hasilnya. Yang jelas warga DKI sekarang ini mengharapkan Anies Baswedan bisa maju lagi sebagai gubernur gitu. Ya ada sementara kalangan yang melihatnya dari sisi moral, nggak usah maju sebagai gubernur lah gitu, nanti berada di bawah pengaturan presiden yang kita tahu. Ini kan logikanya begitu nih, yang kita tahu bagaimana presiden terpilih sekarang ini adalah cacat hukum lah kira-kira gitu. Sehingga kalau Anies maju sebagai gubernur, calon gubernur DKI, maka dia akan dikendalikan oleh presiden yang cacat hukum. Ada tuh logika seperti itu. Tapi ini kan tidak seperti hitam putih begitu ya dalam politik. Jadi tetap orang yang punya kewenangan dia bisa berbuat banyak hal untuk kebaikan. Demikian kita bisa lihat apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun di Jakarta ya. Banyak dari kewenangannya sebagai gubernur, tanda tangannya yang bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat banyak, terutama masyarakat di Jakarta. Saya kira itu Bang Jed. Baik, kalau melihat dari polemik yang terjadi PDIP dengan misalnya dengan Jokowi dan juga beberapa parpol lainnya, saya melihatnya begitu Pak. Apakah ini kemungkinan PDIPR-nya ya tanda kutip cari aman dengan memulihkan citra yang lebih baik, akhirnya memasuki atau Anies sebagai salah satu kandidat yang diusung oleh PDIP ini Pak? Ya ini bisa jadi gini Bang J. Jadi pilkada DKI ini akan menjadi seperti pilkada serasa pilpres. Ini seperti dejavu gitu. Jadi apa namanya? Ini akan makin secara politik ya, akan makin mengeraskan hubungan antara Jokowi dengan PDIP lah, kira-kira begitu. Nah kalau misalnya nanti Jokowi akan berusaha cawe-cawe, akan apa namanya? Sangat mungkin terjadi, tapi ini nanti kan proses pilkadanya pada bulan November. Iya. Di mana pada bulan November itu Jokowi sudah lengser kan gitu. Jadi agak susah. Sementara kita masih secara politik ya, antara pandangan atau sikap politik Jokowi dengan Prabowo soal pilkada DKI bisa berbeda gitu. Tidak sama. Berbeda dengan pilkada DKI tahun 2017. Waktu itu istana betul-betul apa namanya cawe-cawe karena baru terpilih Pak Jokowinya. Nah nanti justru sebaliknya, bisa jadi nanti Gerindra katakanlah punya calon sendiri ya, apa namanya PDIP punya calon sendiri, bisa juga saling bersaing satu sama lain. Nah, kecuali kalau misalnya Gerindra menyetujui Kaisang sebagai calon wakil gubernur atau calon gubernur. Nah, berarti aspirasi Jokowi dengan Prabowo sama. Kira-kira gitu. Untuk melawan Anies. Nah, tapi kalau Gerindra berbeda calonnya, bukan Kaisang lah katakanlah gitu. Nah, bisa jadi apa namanya keterlibatan Jokowi itu akan sedikit bisa dikendalikan lah kira-kira gitu.
Nah, jadi kalau saya sih melihat peluang Anies di Jawa Barat, di DKI akan lebih besar untuk menang. Demikian halnya juga seandainya Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat, maka peluangnya di atas kertas akan makin besar, gitu. Dan nanti tinggal yang lebih di Jawa Barat itu kan dengan Dedi apa namanya bekas Bupati Purwakarta. Nah, yang Dedi kan sekarang dari Partai Gerindra. Nah, itu akan menjadi persaingan keras juga itu nanti di Jawa Barat kan, seandainya satu Ridwan Kamil, satu lagi dari Golkar, Ridwan Kamil, satu lagi Dedi dari Partai Gerindra misalnya. Itu akan menjadi kompetisi yang luar biasa keras nanti di Jawa Barat. Nah, kalau di DKI yaitu Anies Baswedan dengan calon yang di backup oleh Istana. Saya kira itu, Bang Jet. Baik, tapi kalau melihat sosok Anies Baswedan sendiri, apakah mau gitu Pak, akhirnya terjun lagi ke daerah Pak sebagai kandidat calon gubernur? Ya, ini perkembangan terakhir, beberapa kali ditanya wartawan, dia masih mempertimbangkan. Artinya kan dari kalimatnya itu bisa juga secara pribadi masih mempertimbangkan, artinya persetujuan dari keluarga, dari ibunya terutama ya, karena izin ibunya itu kalau saya bisa kalau lihat dari track recordnya, jadi keputusan final di lingkungan di lingkungan keluarganya itu dari ibunya terutama. Nah, di luar itu tentu masih di partai itu masih terjadi dinamisasi gitu ya, masih terjadi pembicaraan sehingga dia belum bisa menjawab iya atau tidak kan. Jadi karena masih melihat hasil pembicaraan di antara partai maupun persetujuan dari pihak keluarga. Saya kira itu. Jadi sehingga masih belum bisa memutuskan. Ini masih ada waktu sampai ini kan akhir Agustus ya. Kalau salah tanggal 29 Agustus tuh pendaftarannya itu. Jadi waktunya masih relatif ya sebulan setengah lagi lah ya. Jadi ini terus berlangsung. Nah, kemungkinan sih nanti apakah Anies itu akan dipasangkan dengan mantan ketua DPRD DKI atau dengan Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kita lihat aja nanti mana yang. Tapi kalau dengan mantan ketua DPRD DKI, saya kira itu pasangan yang ini ya ideal juga. Satu gubernur, yang satu gubernur incumbent, yang satu lagi bekas DPRD dari DKI juga itu. Nah, sementara Andika Perkasa kan mantan Panglima ya. Jadi kemungkinan bisa macam-macam siapa calon wakil gubernurnya, Bang Jait. Baik. Pak Cahyo, terima kasih catatannya pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Bang Jait. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunardi.